saya Budi Haryanto. Saya coba mempresentasikan tentang konsep event yang akan dijalankan pada bulan Ramadan tersebut. Konsep saya berjudul Caharakan. Caharakan kepanjangan dari Cahaya Karya Kreasi Ramadan. Nah, di sini unsur tema yang saya ambil adalah unsur Ramadan. Itu yang pertama jelas. Unsur kedua adalah unsur tradisional, dan unsur ketiga adalah unsur kampung halaman. Di sini para peserta bazar dalam menampilkan bazarnya tersebut maupun dalam menampilkan event nanti tidak hanya berfokus pada unsur Ramadan saja, tetapi bagaimana cara mereka mewujudkan atau mengekspresikan Ramadan mereka itu seperti apa sih di kampung halaman di kampung halaman mereka. Jadi mereka mengekspresikan tentang kampung halaman mereka di dalam bazar, entah berupa kegiatan mereka selama bulan Ramadan bisa diekspresikan dalam bentuk-bentuk unik di bazar maupun dalam makanan apa saja yang buat takjil di daerah masing-masing peserta tersebut. Untuk jenis acara nanti yang pertama adalah sumbangan itu entah kita taruh kotak di depan maupun kita adakan sumbangan sebelum hari H event tersebut. Untuk pertama jenis sumbangannya bisa buku, pakaian, dan jenis barang tidak terpakai tapi yang masih layak untuk kebutuhan sosial kita tersebut. Nanti untuk acara bazarnya adalah ada bazar makanan, bazar pakaian fashion, dan pakaian atau fashion dan produk kecantikan. Terus yang ketiga adalah lomba tersebut. Yang pertama lomba mewarnai, itu untuk anak normal, itu maksimal kelas 3 SD, dan untuk anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus di sini tidak dibatasi umurnya. Terus yang kedua itu lomba azan, yang ketiga lomba mengaji, yang keempat itu lomba fashion show. Untuk acara yang selain kedua acara tersebut ada bazar dan lomba, untuk supaya acara tersebut tidak garing di sini kita bakalan menampilkan live musik untuk menghibur para pengunjung. Terus untuk acara terakhir itu ada bukber. Jadi seperti ini teman-teman. Nanti kan kita dapat dana atau terkecuali dana pinjaman. Jadi sisa dari dana tersebut mungkin tidak kita ambil untuk keuntungan, tapi bakalan kita adakan buka bersama di hari penutup nanti bersama anak-anak yang berkebutuhan khusus gitu. Jadi kita tidak hanya dalam berwirausaha, kita tidak hanya menonjolkan sisi untuk keuntungan saja, tapi kita harus ada juga sosialnya tersebut juga. Terus untuk dana di sini yang pertama kita harus patok dan meyakini dana tersebut kita harus dapat dari sponsor. Sponsor yang di sini yang pertama itu ada Indomaret. Target sih di sini target bukan sudah diajukan, tapi target utama itu ada Indomaret, Sindu Edupak, itu wahana tempat bermain, Wardah, Nafagreen, Teh Pucuk, Pokariswet, Unilever, Alfamart. Yang kedua itu kalau bisa kita mengajukan proposal ke Bimawah, itu kalau bisa ya. Terus ini ada usul dari teman saya juga untuk mencari dana. Kita bisa para anggota panitia itu kita bisa mengumpulkan dana dari hasil kita jualan. Jadi konsepnya seperti ini. Kita sebelum hari itu kita bisa jualan apapun. Kita pakai modal sendiri, kita berjualan, itu mungkin kita bersumbangan. Kita jualan apapun yang dijual, misalnya makanan, baju, dan lain-lain. Kita misalnya itu sudah habis terjual semua, modal yang dikeluarkan berapa kita potong buat kita kembalikan ke sendiri. Dari keuntungan jualan itu bisa nanti dimasukkan ke buat acara event tersebut. Itu yang ketiga ya. Dan yang terakhir itu pinjaman itu kalau sudah kepepet banget ya. Terus soal tempat itu ada usulan 4 tempat kemarin dari teman-teman juga. Itu yang pertama dinas pertanian Yogyakarta, itu letakkan di samping Mandala Lidah. Yang kedua adalah Paku Alaman, yang ketiga Pasar Ngasem, dan yang keempat jalan di daerah Jogokarian. Itu lamanya event kalau yang saya buat di sini adalah 3 hari teman-teman event. Analisis slotnya, kekuatan dari acara ini adalah pertama konsepnya unik. Jadi kita
kita bisa menarik para orang yang lagi ngabuburit gitu, nggak ada tujuannya mau kemana, mau daripada ngabisin waktu nggak jelas selama bulan puasa kan, mending ini loh kita perkenalkan juga, ini kita ada bazar nih menarik, jadi kalian tidak hanya mumpung nggak jelas lah gitu. Terus dari tempat strategis, tempat insya Allah kita mencari tempat yang strategis semua. Terus yang kedua analisisnya adalah lomba yang diadakan dapat menarik pengunjung. Nah itu lomba, jadi lomba kan nanti buat anak-anak tuh, jadi pasti orang tuanya juga nganterin, jadi banyaklah kita adakan lomba tersebut buat menarik pengunjung juga yang datang. Untuk susunan kepanitiaan di sini insya Allah saya susun itu ada 25 panitia. Yang pertama terdiri dari 1 ketua, 2 sekretaris, 3 bendahara, 7 si acara, 5 si DPT, 2 si HPD, 6 bagian sponsorship. Untuk bagian sponsorship ini emang diperlukan agak banyak dan si acara untuk sponsorship, untuk melobi-lobi nanti sponsor yang sudah ada di sini sebelumnya, atau mungkin nanti dapat saran untuk menambahkan sponsor. Nah untuk rangkaian acara sendiri adalah saya jelaskan di sini. Hari pertama itu ada pembukaan, mungkin ada sambutan sedikit lah. Terus ada full bazar, lomba fashion anak, live musik, sama sumbangan tetap berjalan. Jadi sumbangan itu tetap berjalan, kita taruh kotak di mana, atau sebagian panitia nggak lagi longgar gitu waktunya kan, ya ikut bazar juga itu bisa mencari sumbangan juga gitu dari sekitar acara tersebut saja, jangan sampai keluar gitu. Untuk kebutuhan sosial juga nanti untuk acara buka bersama di hari ketiga penutupan. Terus acara hari kedua itu full bazar tetap, terus ada lomba mengaji dan azan, lomba mewarnai untuk anak normal, live musik, dan sumbangan tetap seperti tadi berjalan. Untuk acara hari ketiga itu ada full bazar, lomba mewarnai anak berkebutuhan khusus, kita undang nanti. Kalau soal anak yang berkebutuhan khusus itu kita koordinasi lagi, mau ngambil dari panti asuhan mana. Kebetulan dari kami kemarin sudah mengambil dari panti asuhan Bina Siwi, jadi mungkin kita bisa komunikasi ke sana lagi, atau panti asuhan yang lain di Jogja kan masih banyak. Terus acara ketiganya itu ada pengumuman pemenang, penutupan, dan door prize. Soal penutupan ini nah di sini ada, pada saat penutupan itu ada 3 acara yang diutamakan, adalah pertama nari, stand up comedy, sama live musik. Terus untuk acara terakhir itu buka bersama anak berkebutuhan khusus itu diutamakan. Selain buat anak-anak yang lain juga nanti yang pengen ikut buka bersama monggo. Jadi kita di sini tidak, saya tekankan lagi ya, di sini kalau ada keuntungan pun kita maksimalkan keuntungan kita tuh untuk emang kebutuhan sosial. Jadi di sini kita selain kita mencoba membuat suatu event untuk biasanya event kan tujuannya untuk ya pertama emang buat cari nilai, yang kedua untuk sebuah keuntungan. Tapi kan di sini kita juga momennya pas Ramadan, kenapa toh kita nggak berbuat sosial gitu, biar kita bisa bisa berbagi beban bersama mereka. Jadi kita ya adakan buka bersama. Jadi keuntungannya di sini saya tekankan kepada teman-teman, jika kita ada keuntungan nanti, sepakat tidak sepakat ya itu sudah ide dari saya, dari kesepakatan teman-teman saya yang menyerahkan kepada saya buat konsep ini. Keuntungan tersebut tetap kita masukkan menjadi buat buka puasa bersama nanti di hari akhir, termasuk penyerahan sumbangan dan sebagainya. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam pembuatan video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah.